Ada ya. Sekarang screen-nya saya ganti ke materinya ini ya. Nah, ini bisa dilihat materi secara keseluruhan ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi, materi di analisa struktur 1, ini tahap yang pertama, itu adalah mencari deformasi titik-titik pada konstruksi rangka batangnya. Ya. Diawali dari materi statika 2B, kalian sudah bisa menghitung reaksi sama gaya batang. Ya. Maka yang selanjutnya dari gaya batang, itu Anda belajar tentang ilmu bahan, ini ada di pelajarannya Ibu Anis, mekanika bahan 1, ya, mestinya udah dipelajari kan, udah diajarin sama Bu Anis kan, ini udah minggu keempat ya. Ya, udah belum? Materi Udah, ini Bu. harusnya ada di pelajaran Bu Anis, jadi saya salinkan aja. Materi ini adalah ketika batang-batang tadi menerima gaya hanya aksial, maka dia akan mengalami perubahan panjang atau bertambah panjang atau bertambah pendek, tergantung gayanya. Kalau gaya batang tarik berarti bertambah panjang, kalau gaya batang tekan berarti bertambah pendek. Ya. Nah, rumusnya yaitu dipengaruhi oleh besarnya gaya batang. Jadi yang ke sini ya. Jadi yang ini besarnya gaya batang dikaliin panjang batang masing-masing, kemudian dibagi luas penampang dan modulus elastisitas. Ya. Yang masih beberapa ada kesalahan itu kalian nggak cross check dengan satuan, ya. Jadi satuannya harus dicek kalau dia ini satuannya cm persegi, ini kilogram per cm persegi, bebannya harus kilogram dan panjangnya harus cm supaya hasil satuannya nanti cm ya. Jadi nggak boleh dicampur-campur ini kilogram, ini masih meter atau mili dan lain-lain. Paham ya ini? Nah, menghitung reaksi sama gaya batangnya buka lagi pelajaran yang statika 2B ya. Jadi dari sini, dari beban, kemudian kalian cari reaksi, dapat gaya batang ya. Dari gaya batang kalian pakai rumus mekanika bahan, dapat perubahan panjang masing-masing batang. Nah, kemudian secara filosofi filosofi deformasinya itu seperti ini. Kita awali dari rangka batang yang hanya terdiri dari 3 titik, ya. Ini yang rangka batang yang paling sederhana. Ada 3 titik, ada titik A, B, sama C. Yang jadi patokan pertama adalah titik sendi, ya. Nah, titik sendi di A, berarti titik sendi ini punya 2 reaksi, vertikal sama horizontal, berarti dia nggak akan pindah tempat. Jadi, kalau dia mengalami beban seperti ini, titik A juga akan tetap berada di sini. Ya. Kemudian yang kedua, itu adalah titik roll di sini. Ya. Nah, untuk rangka batang yang sangat sederhana, titik sendi sama roll dihubungkan oleh satu batang, yaitu batang AB ini aja. Jadi filosofinya ketika batang AB ini bertambah panjang, titik A-nya tetap di sini, maka B akan bergeser ke kanan. Ya, paham ya ini ya? Kalau misalnya dibalik, ketika sendinya di sebelah kanan, nanti batang, misalnya dirubah nih, B-nya jadi yang sendi, A-nya yang roll, ya, maka kebalik, titik B-nya yang tetap, A-nya yang bergeser. Kalau dia tarik, gesernya ke kiri. Tapi kalau dia tekan, gesernya ke kanan. Jadi beda sama kalau A-nya sendi, B-nya yang roll ya. Jadi paham ya arah pergeserannya? Halo? Ada di mute. Masih Ya, Bu. Ya, Bu. Paham ya? Arah pergeserannya paham ya? Iya, Jadi Bu. paling gampang ngafalinnya mungkin kayak Cremona dulu. Kalau dia tarik itu keluar ya. Ini kan titiknya di B. Tarik keluar berarti ke kanan keluarnya karena patokannya
yang ini titiknya yang AB-nya gitu ya. Kalau ke sini berarti malah masuk itu kalau minus ya. Nah, setelah dapat titik di aksen di sini, ini kan kita gambarkan aja seolah-olah ada perpanjangan jadi pindah ke sini gitu ya. Begitu ini pindah ke sini kan ini ikut geser, titik C-nya kan jadi lepas nih ya. Yang di kiri dia di sini ikut kanan nih jadi lepas ke sini ya. Kemudian sekarang untuk cari titik C itu harus dari 2 titik karena dia merupakan pertemuan 2 batang, ada AC, ada BC ya. Jadi dari AC ini tambah panjang kan, tambah panjang berarti dia bergeser ke kanan atas. Jadi ini tambah panjang seolah-olah ke sini gitu ya. Nah, yang ini BC ini kan batang tekan. Berarti yang tadinya di sini tambah pendek ke sini. Ya. Jadi titik C-nya jadi ada 2, satu di sini, satu di sini. Sementara ini kan satu rangkaian konstruksi batang. Maka titik ini sama ini harus ketemu. Gitu. Sekarang untuk menemukan itu gimana caranya? Misalnya kita punya dua dua titik nih, ya satu di sini ini harus ketemu. Tapi patokannya terhadap asalnya nih dari sini sama sini. Kalau harus ketemu berarti dia kita putarkan, kita buat lingkaran kan sampai dia ketemu ya. Jadi harusnya ini dibuat lingkaran dengan sumbu di sini. Ini dibuat lingkaran, kemudian yang ini jadi pindah sini, ini juga buat lingkaran gitu dengan titik asal sini. Tapi sebetulnya sudut lingkarannya itu kan kecil. Kalau kita membuat suatu lingkaran dengan sudut ininya itu kecil, ini lingkaran ya, maka lingkaran ini mendekati dengan garis tegak lurus kan. Kalau di pelajaran SMA dulu, jadi tidak dilingkarkan karena sini sudutnya kecil, jadi maka cukup ditarik tegak lurus sehingga ini ditarik tegak lurus dengan batang ini, kemudian yang ini juga ditarik tegak lurus, dapatlah titik C aksen. Paham ya filosofinya ya? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, paham ya. Nah, tapi ini kan hanya untuk menunjukkan filosofinya seperti itu. Tapi tidak mungkin kita gambarkan di sini. Karena kan kalau kita gambarkan di sini, ini kan panjang batangnya berapa nih? Kalau nggak salah 2 meter, 3 meter ya. Ini 3 meter. Kalau kita buat di visio, berarti misalnya 3 meter kan nggak mungkin kita gambar sepanjang 3 meter. Misalnya kita gambar sepanjang 3 cm gitu ya. Berarti kan dikecilin 100 kali. Kalau ini dikecilin 100 kali, yang delta 0,005 cm ini kita kecilin lagi 100 kali, nggak akan kelihatan kan gambar garisnya ini, ya. Sehingga kita menggambarnya tidak di rangka batangnya, tapi sekarang yang kita gambar hanya delta-deltanya aja, ya. Dengan yang kita gambar itu hanya perubahan-perubahannya. Jadi seperti ini sekarang. Langsung yang terakhir aja. Nah, seperti ini. Jadi, yang kita gambar itu hanya delta-deltanya aja. Ya. Nah, karena deltanya ini nilainya sangat kecil, berarti skalanya kebalik sama ketika kita menggambar rangka batang menghitung gaya. Kalau menghitung gaya dulu rata-rata biasanya skalanya diperkecil karena nilai bebannya besar kan. Misalnya bebannya katakanlah 1000 kilo. Berarti kita menggambar 1000 kan susah. Berarti kita kecilin skalanya misalnya 10 cm. Jadi skalanya 1 banding kalau 1000 jadi 10 berarti 1 banding 100. Tapi kalau di visio justru skalanya diperbesar, dibalik. Kalau biasanya kita menggambar 1 banding 100, nah mungkin kalau di visio kebalik, kita buatnya justru 100 banding 1. Ya, paham ya?
Jadi ini gambar yang 0,05 cm, kalau kita gambar di Visio benar 0,05 nggak kelihatan, sehingga ini kita gambar 100 kali berarti menjadi 5 cm nanti gambar. Ya. Nah kita gambar dia ini, kita gambar rangka batangnya. Nah gambar rangka batangnya gimana? Nggak usah berdasarkan skala yang Weliot-nya tadi. Jadi ini kan nama metodenya Weliot ya. Jadi nggak pakai skala yang panjang ini, tapi kita berdasarkan kotak-kotak aja ya. Jadi kalau misalnya ini 3 meter, ya misalnya ini ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 kotak kecil itu 3 meter. Berarti satu kotak mewakili seperempat ya, seperempat meter. Berarti yang 2 meter berapa? Nanti akan digambar 8 kotak, seterusnya. Ya. Jadi yang penting gambar ini proporsional. Ya. Setelah gambarnya proporsional, kemudian nilai-nilai delta ini digambarkan di sini. Ya. Supaya memudahkan nanti ketika kita menggambar di sini. Ya. Jadi pertama kali gambarnya dibuat adalah titik sendi, yaitu A sama dengan aksen di sini. Ya. Kemudian gambar ini kita copy, taruh di sini, terus dikoreksi. Kalau di sini 0,05, berarti di sini juga dilihat panjangnya harus 0,05. Ya. Kemudian setelah dapat titik B aksen, nah, tarik yang AC, karena AC ini plus, berarti arahnya ke sana. Ya. Sedangkan yang dari B aksen, karena ini minus, berarti kita lihatnya ini tetap ya, ini C-nya yang bergerak. Kalau dia bertambah pendek, berarti kan ke sini arahnya, ke kanan bawah. Sehingga ini kita gambar ke kanan bawah. Kemudian ditarik garis tegak lurusnya didapat dari gambar ini diputar 90 derajat. Ya. Ini dicontoh di atas gambar yang di atas ya, yang sudah saya tunjukkan diputar ya. Terus ditarik garis tegak lurus, ketemulah titik ya. Setelah ketemu nanti semuanya dihitung terhadap A sama dengan A aksen ini. Ya. Berarti titik B hanya ada delta HB, titik C berarti ada delta HC, dan titik vertikalnya ada delta VC. Ya. Seperti itu ya hasilnya berupa nilai deformasi di tiap titik. Karena ini ada 3 titik, berarti deformasinya ada 3 kali 2, jadi ada 6 ya. Selanjutnya nanti disusun dalam tabel. Kira-kira ini paham ya yang bentuk satu segitiga aja ya. Allah. Nah sekarang bagaimana kalau bentuk-bentuknya rangka batangnya lebih banyak sekarang ya. Katakanlah ini ada bentuk seperti ini. Ini ada berapa segitiga nih? 1, 2, 3, ada 6 ya. Ini ada 1, 2, 3, ada 7 ya. Ini lebih banyak juga, 1, 2, 3, ini 6 sama ya. Sekarang kalau untuk yang soal-soal seperti ini gimana? Nah metode grafis itu sebetulnya ada 2 ya. Yang satu namanya Weliot, namanya Weliot-Moore ya. Nah yang Weliot itu sebetulnya bisa digunakan untuk dua bentuk konstruksi rangka batang. Yang pertama yaitu untuk kelompok konstruksi rangka batang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini adalah rangka batang yang punya sifat apa nih? Beda sama yang 4 sama 5 kan? Ya. Yang 1, 2, 3 ini rangka batang yang apa? Kalau dilihat sifatnya, dilihat dari bentuknya, terus dilihat dari deformasi-deformasi batangnya, itu adalah rangka batang yang ada yang bisa jawab? Statis tak tentu. Bukan statis tak tentu. Ini ya statis tentu. Semuanya statis tentu sama. Sendirol ada rangka batang. Ini juga sama. Ya. Bedanya yang gambar 1 sama gambar 4 deh. Atau 1 sama 5 lah. Kalau 4 kalau kita nggak merhatiin angkanya mirip sih. Tapi kalau 1 sama 5 ada.
Bedanya apa ya? Desi? Dari bentuknya. Dari bentuknya gimana? Kiri sama kanannya sama nggak? Ini kiri sama kanan atau atas sama bawah? Oh ya, Gitu. simetris ya. Iya, simetris ya. Jadi yang 1, 2, 3 ini simetris. Kalau 4, ini kan sebetulnya simetris juga ya. Tapi ini nggak simetris, kenapa? Bentuknya simetris, tapi deformasinya nggak simetris. Ya, ini sih simetris 0, 0, ini 28 plus sama nih. Tapi ini min nih. Ya, ini satunya plus, satunya min, beda berarti. Ini satunya 0, satunya plus. Jadi ini kalau simetrisnya kan kiri kanan ya. Ini juga jadi nggak simetris gitu. Sementara kalau 1, 2, sama 3 ini simetris. Karena bentuknya sama, terus deformasinya juga sama. Artinya dia dibebani arah simetris juga. Kalau ini dia dibebani arah nggak simetris, sehingga gaya batangnya jadi nggak simetris. Ya. Nah, untuk bentuk yang simetris, ini value-nya tetap bisa dikerjakan, tapi tidak dimulai dari sendi, ya. Tapi dimulai dari batang yang berada dalam posisi simetris. Batang yang berada di posisi simetris itu yang mana? Kalau nomor 1. Nomor 1, batang yang berada di posisi simetris, GD. GD. Iya, Bu. Ya. Terus kalau nomor 2, yang simetris, Kanan. yang simetris kalau dicerminkan ketemu sama dirinya sendiri. Yang Ibu. I kan bukan batang, I mah titik. Batang itu kan 2 titik. Apa? Ini ya. FG ya. Ini FG. Kalau ini sama, ini hampir sama ini ya, GD ya, ini GD juga ya. Nah, sekarang bedanya 2 nih. Kalau yang vertikal sama yang horizontal. Kalau simetrisnya vertikal, berarti kita membuat definisi perilaku batang. Ketika dia batangnya vertikal, terus deformasi yang terjadi vertikal, maka batang yang tadinya vertikal setelah mengalami deformasi tetap vertikal. Jadi batang ini nanti akan turun ke bawah, apa geser ke kanan bawah, apa geser ke kiri bawah, tapi dia tetap vertikal. Artinya kalau dia tetap vertikal, berarti delta apanya yang sama? Delta vertikalnya apa delta horizontalnya yang sama? Vertikal. Delta vertikalnya apa delta horizontal? Kalau delta vertikalnya kan ada selisih segini. Dia bertambah panjang nih. Horizontal. Delta horizontal yang sama ya. Jadi delta horizontal G sama delta horizontal D itu sama. Yang beda cuma delta vertikalnya. Ya, sehingga kita gambar mulai dari sini, dari G aksen. Kemudian dari kita buat titik G aksen dulu. Setelah dapat G aksen, kemudian gambar D aksen. D aksen kalau G aksen yang digambar dulu, berarti D aksennya waktunya mau habis ya 10 menit. Nanti kalau habis langsung join lagi ya. Nah ini saya lanjutkan. Jadi ini kalau kita gambar G aksen, terus langsung ke D aksen, berarti G aksennya di atas, D aksennya di bawah apa atas? Nonton aja dulu. Lagi beres-beres masih. Kalau G aksennya di atas, gambarnya, nanti G aksennya akan di bawahnya G aksen apa di atasnya? Di bawahnya apa di atasnya? Bawah, Bu. Di bawah ya, karena dia tarik kan berarti dia tambah panjang gitu ya. Nah, seterusnya setelah G aksen dapat, kita cari titik C aksen.
yaitu dari GC sama dari DC. Ya, dari GC ini tambah pendek, nih berarti gesernya ke kanan atas. Nanti dari D tambah panjang berarti ke kiri. Ya, mungkin saya langsung lihat gambarnya yang di bawah kali. Nah ini ya. Nah ini ya, jadi ini di aksen, terus di aksen. Ya. Nah setelah di aksen sama di aksen, berikutnya adalah si aksen. Si aksen itu sambil lihat di gambar di atasnya, berarti dari sini di aksen itu minus, berarti gambarnya ke atas. Ya, karena G aksennya di sebelah sini, C-nya di sebelah sini. Kalau dia tambah pendek berarti ini bergeser ke kanan atas. Berarti kita gambarnya ini juga ke atas. Sedangkan dari D aksen plus berarti ke kiri sini. Ya, ini ke kiri, kemudian tarik tegak lurus, dapat si aksen. Ya, paham ya? Paham, Bu. Insya Nah, terus Allah. dan seterusnya, ya, kalau itu paham, langkah itu kita lakukan terus ke titik-titik berikutnya, ABC aksen, kemudian F aksen. F aksen dari C sama G, ya. Ini tarik berarti nanti gambarnya ke atas. Ini minus, berarti gambarnya ke kanan, ya. Karena dapat F aksen. Habis aksen terakhir adalah A aksen, ya, sampai dapat aksen. Setelah aksen dapat, nilai aksen ini disamakan sama nilai A, karena ini sendi kan, jadi nggak bergerak. Maka nanti semua diukur dari A sama dengan A aksen ini. Dengan cara yang sama, yang sebelah kanan dilakukan yang sama juga, ya. Nanti gambarnya akan berbentuk simetri. Kalau si aksennya di kiri, aksennya di kanan. Aksen di kiri, aksen di kanan. Ini cerminnya terhadap ide ini. Ya. Nah, kira-kira seperti itu kalau dia simetris. Paham ya? Kalau nggak sambil nyoba, mungkin masih bingung memang. Harus dicoba. Ya, Ya Bu, harus coba dulu Bu. iya. Coba. Nah, terus kalau yang satunya lagi, kalau yang horizontal, gimana kalau yang ininya horizontal? Kalau yang horizontal berarti berbeda sama yang tadi yang vertikal, ya. Kalau yang horizontal berarti nggak ada yang masuk baru kan? Kalau yang horizontal berarti delta apanya yang sama? Kalau tadi vertikal berarti delta horizontalnya yang sama. Ketika batangnya horizontal yang simetris, jadi yang sama apanya? Vertikal. Vertikalnya. Delta vertikalnya, ya. Berarti nanti yang sama delta vertikalnya. Nah, ini contoh yang simetris ini saya gambar hanya setengah, ya. Kalian bisa teruskan lagi setengah nanti cerminnya. Kalau aksen di sini, nanti cerminnya terhadap FG, nanti B aksennya sebelah kanan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu yang Williot, ya. Jadi bisa dikerjakan kalau dia soalnya simetris, ya. Atau bisa kelompok yang di sini. Kelompok yang di sini. Ini sama ini. Ini enggak simetris, ya. Tapi tetap bisa dikerjakan dengan Williot karena sendi dan rollnya dihubungkan oleh satu batang. Jadi bisa dimulai di sini dari A, kemudian B, lanjut ke D, lanjut ke E, kemudian dari E baru ke kiri, ya, lanjut ke titik ini apa titik G kalau nggak salah. Terus nggak tahu ini titik apa ya. Terus habis ini lanjut ke G, terus lanjut ke H, lanjut ke F. Ya. Nah, di buku ini lengkap beberapa contoh udah yang simetris sama yang sendi sama rollnya dihubungkan oleh satu batang. Ya. Sekarang kalau yang enggak gimana? Kalau sendi sama rollnya jauh, enggak simetris. Nah, itu metode grafis yang berikutnya yang Williot Moore.
Ya, nanti mungkin minggu depan materi. Nah, kira-kira seperti itu waktunya. Nanti kalau tinggal yang satu, materi yang SAP. Kira-kira paham yang grafisnya? Mungkin bisa mulai ngerjain tugas minggu keempat, nanti minggu kelima baru saya berikan soal yang lain lagi, yang konstruksi rangka batangnya lebih banyak. Mungkin saya akan cariin dari tugas 2 yang kemarin ya, yang statika 2B, itu kan kemarin ada 5 soal, kalau nggak salah. Nanti saya coba samain. Kalau bisa sama sih lebih enak gitu. Jadi kalian ngerjainnya nggak dari awal, nggak dari reaksi, gaya batang. Tinggal melanjutin aja, ngitung delta LI-nya. Nah, itu yang metode grafis ya. Kemudian kalau yang metode unit load, paham? Metode unit load itu yang hitungan ya. Nah, yang ini, metode yang unit load. Ada yang sudah ngerjain baru satu tadi ya. Si siapa tadi yang bilang itu? Bagas ya kalau nggak salah. Ada Bagas? Ya Bu, kenapa? Iya, yang ngerjain tugas minggu ketiga baru satu soalnya. Tugas minggu ketiga kan unit load. Iya Bu. Yang lain gimana nih? Belum paham apa? Paham. Desi tumben biasanya lagi proses ya? Lagi proses, Bu. Oh, iya, tapi paham ya? Proses terus. Insya Allah. Insya Allah. Ya, berarti menghitung alfa I-nya itu pakai pelajaran kemarin ya. Jadi menghitung gaya batang dikasih beban satu-satuan sesuai arah yang dicari. Ya. Ya Bu. Ya, oke. Sekarang minggu keempat. Berarti minggu keempat itu kan hari ini. Hari ini itu targetnya selesai semua. Metode unit load, metode Williot, terus udah cuma 2 metode kan. Jadi SAP-nya itu hanya buat cross check aja. Jadi SAP-nya itu buat cross check pasti yang paling teliti hasil dari SAP 2000 ya. Karena SAP 2000-nya itu kan pakai aplikasi ya. Jadi dia lebih teliti. Kalau Williot kan banyak pembulatan. Ketika di reaksi sudah dibulatkan, maka ke gaya batang ikut dibulatkan lagi. Gaya batang dibulatkan berarti delta LI ikut pembulatan lagi ya. Delta LI dibulatkan ketika gambar ya pasti udah ada 3 langkah pembulatan. Langkah Williotnya mungkin ada penggambaran yang nggak pas, skalanya pembulatan lagi berarti udah 4 langkah pembulatan ya pasti kurang tepat. Tapi kalau di SAP 2000 masih lebih teliti. Paling enggak 3 digit angka di belakang koma itu biasanya sama. Ketelitiannya sampai ke 3 digit di belakang. Yang SAP-nya paham? Sambil nunggu waktu close mungkin kalau mau diperpanjang lagi, kita lanjut ke SAP-nya. Ya, bisa? Insya Kalau Allah. masih ada yang bingung ke sini, lanjut ke SAP-nya aja ya. Nah, sekarang lanjut ke SAP. Ini bisa kelihatan SAP-nya? Atau saya harus rubah dulu?